Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, terutama buat kita yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas atau mungkin buat kamu yang punya orang tua atau kakek nenek di usia itu. Topiknya mungkin agak bikin kita mikir, tapi justru karena itu kita perlu banget tahu. Kita mau bahas tentang stroke. Mendengar kata stroke aja kadang sudah bikin kita deg-degan ya kan? Rasa takut itu wajar kok. Stroke memang salah satu kondisi medis yang cukup serius dan bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Bayangkan saja, tiba-tiba salah satu bagian tubuh kita tidak bisa digerakkan, atau bicara jadi susah, atau bahkan ingatan jadi terganggu. Ngeri ya? Tapi justru karena kita tahu betapa seriusnya ini, kita jadi punya semangat untuk mencegahnya. Pencegahan itu kuncinya teman-teman. Kita punya kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi dari ancaman ini. Seringkali kita berpikir kalau stroke itu datangnya tiba-tiba, tanpa peringatan, seperti petir di siang bolong, begitu saja menghantam tanpa bisa kita duga. Padahal, seringkali ada loh tanda-tanda kecil atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari justru bisa jadi pemicu. Ini dia yang seringkali luput dari perhatian kita. Kita mungkin merasa sudah menjaga kesehatan dengan baik, makan teratur, istirahat cukup, tapi kok masih ada risiko? Nah, ini dia misterinya. Ada beberapa kebiasaan yang kelihatannya sepele, bahkan kita lakukan setiap hari, tapi ternyata bisa meningkatkan peluang terjadinya stroke, terutama buat kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Kita tidak inginkan kalau hal-hal kecil yang kita anggap remeh justru jadi bumerang bagi kesehatan kita di masa depan kan? Penasaran kan kebiasaan apa saja itu? Jangan khawatir, kita akan bedah satu persatu sampai tuntas, sampai kamu benar-benar paham. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita jadi paranoid dan takut beraktivitas, sama sekali tidak. Tujuannya justru untuk memberi kita bekal pengetahuan supaya kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Ingat ya, informasi adalah kekuatan. Dengan tahu, kita jadi bisa bertindak. Dengan tahu, kita jadi bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Dengan tahu, kita jadi bisa hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Sebelum kita masuk ke detail kebiasaan-kebiasaan itu, yuk kita pahami dulu sedikit tentang apa itu stroke sebenarnya. Tapi dengan bahasa yang gampang dicerna, bukan bahasa medis yang bikin pusing tujuh keliling. Kita akan coba mengerti ini dengan cara yang paling sederhana, seperti kita sedang ngobrol santai dengan sahabat. Secara sederhana, stroke itu terjadi ketika aliran darah ke otak kita terganggu. Otak kita itu kan pusat kontrol tubuh ya. Dia yang mengatur kita bernafas, berpikir, bergerak, berbicara, merasakan, semuanya. Otak kita itu butuh pasokan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah secara terus-menerus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Nah, kalau pasokan darah ini tiba-tiba berhenti atau berkurang drastis, sel-sel otak kita bisa kekurangan oksigen dan nutrisi, lalu mulai rusak dan mati dalam hitungan menit. Begitu sel otak rusak, fungsi yang dikendalikan oleh bagian otak itu pun ikut terganggu. Makanya ada yang jadi susah bicara, ada yang lumpuh sebagian di satu sisi tubuh, ada yang kesulitan menelan atau masalah lainnya yang bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Ada dua jenis stroke utama yang perlu kita tahu. Yang pertama namanya stroke iskemik. Ini jenis yang paling umum, sekitar 87% dari semua kasus stroke. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah yang membawa darah ke otak kita tersumbat. Sumbatannya bisa karena gumpalan darah atau plak lemak yang menumpuk di dinding pembuluh darah. Mirip seperti selang air yang tersumbat lumpur atau kotoran. Airnya jadi tidak bisa mengalir kan? Nah, begitu juga darah ke otak kita. Jika penyumbatan ini terjadi, bagian otak yang seharusnya dialiri darah itu jadi kelaparan oksigen dan nutrisi dan akhirnya sel-selnya mati. Ini adalah jenis stroke yang paling sering kita dengar. Jenis kedua adalah stroke hemoragik. Ini terjadi ketika pembuluh darah di otak kita pecah dan menyebabkan pendarahan di otak. Pendarahan ini menekan sel-sel otak di sekitarnya dan merusaknya. Ibaratnya seperti pipa air yang pecah di dalam rumah. Airnya meluber dan merusak perabotan di sekitarnya, bahkan bisa membuat fondasi rumah jadi rapuh. Stroke hemoragik ini memang lebih jarang, tapi seringkali lebih fatal karena pendarahan di otak bisa sangat berbahaya
bisa meningkatkan tekanan di dalam tengkorak dan merusak lebih banyak jaringan otak. Keduanya sama-sama serius dan keduanya sama-sama perlu kita waspadai. Siapa saja sih yang beresiko terkena stroke? Sebenarnya semua orang bisa saja tanpa peduli usia. Bahkan anak muda pun bisa terkena stroke meskipun jarang. Tapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko dan salah satunya adalah usia. Semakin bertambah usia kita, terutama di atas 60 tahun, risiko stroke memang jadi lebih tinggi. Ini karena seiring waktu, pembuluh darah kita bisa jadi kurang elastis, lebih rentan terhadap plak, tumpukan lemak dan kolesterol, atau tekanan darah jadi lebih sulit dikendalikan. Proses penuaan alami ini membuat tubuh kita sedikit lebih rentan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melawannya. Selain usia, ada juga faktor resiko lain yang sudah umum kita dengar dan sering disebutkan oleh para ahli kesehatan, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, merokok, dan obesitas. Nah, faktor-faktor ini memang penting banget untuk dikelola dengan baik. Kita harus rutin kontrol ke dokter, minum obat sesuai anjuran, dan menjaga pola hidup sehat. Tapi, yang seringkali kita lupakan adalah faktor-faktor yang lebih halus, yang berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari kita, yang mungkin kita anggap remeh atau tidak berbahaya. Ini yang akan jadi fokus utama obrolan kita kali ini, karena justru disinilah kita bisa membuat perbedaan besar dengan perubahan-perubahan kecil. Jadi, jangan pernah berpikir kalau stroke itu cuma nasib atau cuma terjadi pada orang lain yang tidak beruntung. Dengan informasi yang tepat, dengan kesadaran yang tinggi, dan dengan tindakan pencegahan yang konsisten, kita bisa kok meminimalkan risiko itu. Kita bisa hidup lebih sehat, lebih aktif, dan menikmati masa tua dengan tenang, penuh tawa, tanpa bayang-bayang ketakutan stroke. Kita berhak mendapatkan itu semua kan? Siap untuk menyelami lebih dalam? Yuk kita mulai petualangan mencari tahu kebiasaan apa saja yang perlu kita waspadai. Ini penting banget loh buat masa depan kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita terlambat menyadarinya ya. Mari kita jaga diri kita sebaik mungkin, karena tubuh kita adalah rumah yang harus kita rawat sepanjang hayat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali bikin kita kaget. Siapa sangka aktivitas sepele seperti mandi ternyata bisa jadi pemicu stroke, terutama buat kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Eits, jangan langsung parno dan takut mandi ya. Bukan mandinya yang bahaya, sama sekali tidak. Mandi itu penting untuk kebersihan dan kesegaran tubuh. Tapi cara kita mandi dan kondisi saat kita mandi itu yang perlu diperhatikan dengan seksama. Ini adalah detail-detail kecil yang sering kali kita abaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Mandi itu kan ritual harian kita ya, rasanya tidak lengkap kalau belum mandi, apalagi di pagi hari. Badan jadi segar, pikiran jadi jernih, dan kita merasa siap menghadapi hari. Tapi ada beberapa kebiasaan mandi yang tanpa kita sadari justru bisa jadi jebakan bagi kesehatan pembuluh darah kita. Mari kita bedah satu persatu agar kita bisa lebih bijak dalam menjalani rutinitas harian ini. 1. Mandi dengan air dingin secara mendadak, apalagi di pagi hari. Ini nih kebiasaan yang paling sering kita dengar dan seringkali masih dilakukan banyak orang, terutama yang merasa kuat atau ingin cepat segar. Bayangkan saja, tubuh kita yang semalaman tidur nyaman di suhu ruangan, mungkin hangat di bawah selimut, tiba-tiba disiram air dingin yang suhunya jauh di bawah suhu tubuh. Biur, sensasi kaget itu memang luar biasa ya kan? Rasanya langsung melek dan segar. Tapi di balik kesegaran instan itu, ada proses yang cukup menegangkan di dalam tubuh kita, terutama di sistem peredaran darah. Secara otomatis, tubuh kita akan merespons perubahan suhu drastis ini. Pembuluh darah kita, terutama yang ada di permukaan kulit, akan mengerut atau menyempit dengan cepat. Istilahnya vasokonstriksi. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk menjaga suhu inti tubuh agar tidak terlalu banyak kehilangan panas. Tubuh kita cerdas, dia berusaha melindungi organ-organ vitalnya. Nah, penyempitan pembuluh darah ini, apalagi yang terjadi secara mendadak dan meluas ke seluruh tubuh,
bisa menyebabkan tekanan darah kita melonjak secara tiba-tiba. Ini seperti kita tiba-tiba menekan selang air yang sedang mengalir. Tekanan di dalamnya pasti langsung naik kan? Nah, buat kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas, pembuluh darah kita itu tidak seelastis dulu lagi teman-teman. Dindingnya bisa jadi sudah agak kaku atau bahkan ada tumpukan plak kolesterol di dalamnya. Ini adalah proses alami tenuaan yang dipercepat oleh faktor-faktor seperti tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kolesterol tinggi, diabetes, atau kebiasaan merokok selama bertahun-tahun. Kalau pembuluh darah yang sudah tidak lentur ini tiba-tiba harus mengerut dengan cepat dan kuat, tekanan di dalamnya bisa meningkat drastis hingga batas yang berbahaya. Ini ibarat selang air yang sudah tua, kering, dan kaku, lalu tiba-tiba kita nyalakan keran air dengan tekanan penuh. Risiko selang itu pecah jadi jauh lebih besar kan? Atau setidaknya ada bagian yang retak di dalamnya. Nah, di otak kita juga ada pembuluh darah yang serupa, bahkan lebih halus dan sensitif. Lonjakan tekanan darah yang mendadak ini bisa sangat berbahaya. Kalau ada pembuluh darah di otak yang sudah rapuh atau ada area yang sudah lemah karena faktor usia atau penyakit, misalnya aneurisma, yaitu tonjolan pada dinding pembuluh darah yang lemah, lonjakan tekanan ini bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Pendarahan di otak ini bisa sangat merusak dan mengancam jiwa. Atau jika ada plak yang sudah menumpuk di pembuluh darah, lonjakan tekanan bisa membuat plak itu pecah dan membentuk gumpalan darah yang kemudian menyumbat aliran darah, stroke iskemik. Kedua skenario ini sama-sama mengerikan dan bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Apalagi kalau mandinya di pagi hari, saat tubuh kita baru bangun dari tidur. Di pagi hari, umumnya tekanan darah kita cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan saat tidur. Ini adalah ritme alami tubuh kita. Ditambah lagi, tubuh kita mungkin belum sepenuhnya siap untuk aktivitas berat atau perubahan drastis. Jadi, kombinasi mandi air dingin mendadak di pagi hari ini bisa jadi resep yang kurang baik, bahkan bisa dibilang resep yang berbahaya bagi kesehatan pembuluh darah kita. Ini seperti memberikan kejutan yang tidak menyenangkan bagi sistem yang sudah bekerja keras. Pernah dengar cerita orang yang tiba-tiba pingsan atau merasa pusing setelah mandi air dingin? Itu salah satu respons tubuh terhadap perubahan suhu drastis dan peningkatan tekanan darah yang mendadak. Meski tidak selalu berujung stroke, tapi ini adalah sinyal bahwa tubuh kita sedang bekerja keras dan mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah peringatan yang tidak boleh kita abaikan. Jadi, apa solusinya? Gampang saja kok, tidak perlu takut mandi air dingin selamanya. Hindari mandi air dingin yang mendadak, terutama di pagi hari saat tubuh masih dalam mode transisi dari istirahat ke aktivitas. Lebih baik gunakan air hangat. Air hangat membantu pembuluh darah rileks dan melebar, bukan menyempit. Ini akan menjaga tekanan darah tetap stabil dan membuat tubuh merasa nyaman. Jika tidak ada air hangat atau kamu memang sangat ingin mandi air biasa, mulailah dengan membasahi kaki dan tangan dulu. Biarkan tubuh beradaptasi pelan-pelan, baru kemudian siram seluruh tubuh dengan air biasa yang tidak terlalu dingin. Jangan langsung menggunyur kepala atau dada ya. Proses adaptasi ini penting banget untuk memberi kesempatan tubuh menyesuaikan diri tanpa kaget, tanpa beban berlebihan pada jantung dan pembuluh darah. 2. Mandi terlalu lama, apalagi dengan air yang terlalu panas. Mandi itu memang nikmat ya, apalagi kalau airnya hangat dan kita bisa berendam atau berdiri di bawah shower yang mengalir lama. Rasanya semua penat hilang, otot-otot yang kaku jadi rileks dan pikiran jadi tenang. Tapi ternyata mandi terlalu lama, apalagi dengan air yang terlalu panas, juga bisa jadi masalah loh sahabat-sahabatku. Ini adalah sisi lain dari spektrum suhu air yang juga perlu kita waspadai. Saat kita mandi dengan air panas, pembuluh darah kita akan melebar, vasodilatasi. Ini bagus untuk relaksasi, tapi kalau terlalu lama dan suhu airnya terlalu tinggi, bisa menyebabkan penurunan tekanan darah secara perlahan. Penurunan tekanan darah ini mungkin tidak terlalu terasa bagi sebagian orang yang masih muda dan sehat, tapi bagi lansia, ini bisa jadi berbahaya.
Kenapa? Karena saat tekanan darah turun, jantung kita harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau jantung sudah punya masalah atau pembuluh darah ke otak sudah agak menyempit karena faktor usia atau penyakit, pasokan darah ke otak bisa jadi tidak cukup. Akibatnya, kita bisa merasa pusing, lemas, bahkan pingsan. Kondisi pingsan ini sendiri sudah berbahaya karena resiko jatuh dan cedera kepala, apalagi di kamar mandi yang licin. Jatuh bisa menyebabkan cedera kepala serius yang justru bisa memicu stroke. Selain itu, suhu air yang terlalu panas juga bisa membuat kulit kita kering dan kehilangan kelembaban alami, bahkan bisa menyebabkan luka bakar ringan jika terlalu ekstrim. Ini mungkin tidak langsung berhubungan dengan stroke, tapi menunjukkan bahwa tubuh kita sedang mengalami stres dan kehilangan keseimbangan alaminya. Mandi seharusnya menyehatkan, bukan malah merusak kulit atau membuat kita merasa tidak enak badan. Jadi, tipsnya gimana? Gampang saja kok, batasi waktu mandi kita, jangan terlalu lama. Cukup 10-15 menit saja sudah cukup kok untuk membersihkan diri dan menyegarkan badan. Jangan sampai kita melamun atau terlalu asyik berendam hingga lupa waktu. Dan pastikan suhu airnya hangat-hangat kuku. Jangan terlalu panas sampai kulit jadi merah atau terasa perih. Suhu yang nyaman itu penting, bukan cuma untuk kulit, tapi juga untuk menjaga stabilitas tekanan darah kita. Ingat, kenyamanan itu bukan berarti ekstrim, tapi seimbang. 3. Mandi saat kondisi tubuh tidak fit atau sedang sakit. Ini seringkali kita abaikan karena merasa tidak enak atau tidak bersih kalau tidak mandi. Padahal saat tubuh kita sedang tidak fit, sistem kekebalan tubuh sedang bekerja keras melawan penyakit. Tubuh kita sedang dalam kondisi rentan dan butuh istirahat total untuk memulihkan diri. Saat kita sakit, tubuh kita sudah dalam kondisi stres. Tekanan darah bisa berfluktuasi, jantung bisa berdetak lebih cepat, dan energi tubuh terkuras habis untuk melawan infeksi atau penyakit. Memaksakan diri mandi, apalagi dengan air dingin atau terlalu panas, hanya akan menambah beban kerja tubuh yang sudah berat. Misalnya, saat kita demam, suhu tubuh kita sudah tinggi. Jika kita mandi air dingin dengan tujuan menurunkan demam secara cepat, ini bisa menyebabkan tubuh kaget dan bisa memicu respons vasokonstriksi yang ekstrim, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tubuh bisa menggigil hebat dan justru membuat demam terasa lebih parah. Sebaliknya, mandi air terlalu panas juga bisa membuat kita merasa lebih lemas dan pusing karena penurunan tekanan darah serta meningkatkan resiko dehidrasi. Jadi, kalau badan sedang tidak enak, sebaiknya tunda dulu mandi besar kita. Jangan memaksakan diri. Cukup bersihkan tubuh dengan lap basah atau spons yang sudah dibasahi air hangat. Ini lebih aman dan tetap menjaga kebersihan tanpa memberikan beban tambahan pada tubuh yang sedang sakit. Prioritaskan untuk istirahat dan memulihkan diri. Mandi bisa ditunda sampai kondisi tubuh benar-benar membaik. Kesehatanmu jauh lebih penting daripada sekedar merasa bersih secara instan. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, kalau kebiasaan mandi yang kelihatannya sepele ini ternyata punya dampak yang cukup besar bagi kesehatan pembuluh darah kita, terutama di usia senja. Kuncinya adalah adaptasi, kewaspadaan, dan mendengarkan sinyal tubuh. Jangan biarkan tubuh kita kaget dengan perubahan suhu yang drastis. Berikan waktu untuk menyesuaikan diri. Jangan memaksakan diri saat tubuh sedang lemah. Penting juga untuk diingat bahwa setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Apa yang aman bagi satu orang belum tentu aman bagi yang lain. Jadi, selalu dengarkan sinyal dari tubuh kita. Kalau merasa pusing, lemas, atau tidak nyaman saat mandi, segera hentikan dan cari pertolongan. Jangan pernah mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuhmu. Mandi itu seharusnya jadi momen relaksasi dan kebersihan, bukan momen yang berisiko. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, kita bisa kok tetap mandi dengan nyaman dan aman tanpa harus khawatir memicu resiko stroke. Ingat ya, menjaga kesehatan itu investasi jangka panjang yang paling berharga. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena mengabaikan hal-hal kecil ini. Sekarang, setelah kita selesai membahas tuntas soal
soal kebiasaan mandi yang perlu diwaspadai, kamu pasti penasaran kan? Apalagi sih kebiasaan sehari-hari yang sering kita lakukan di pagi hari yang ternyata juga punya potensi resiko stroke? Jangan sampai ketinggalan ya, karena informasi selanjutnya ini juga tidak kalah pentingnya. Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baiklah, sahabat-sahabatku yang luar biasa, setelah tadi kita mengupas tuntas soal kebiasaan mandi, sekarang kita beralih ke aktivitas pagi hari lainnya. Kita semua tahu, pagi hari itu adalah waktu yang spesial. Udara masih segar, pikiran masih jernih, dan banyak orang merasa paling produktif di pagi hari. Ada yang langsung berolahraga, ada yang menyiapkan sarapan, ada yang menyiram tanaman. Tapi, tahukah kamu kalau beberapa kebiasaan pagi yang kita anggap biasa saja, ternyata juga bisa loh meningkatkan resiko stroke, terutama bagi kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Ini adalah hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sama seperti mandi, bukan berarti kita harus menghindari semua aktivitas pagi. Sama sekali tidak. Justru kita ingin tetap aktif dan sehat, menikmati setiap detik di pagi hari. Kuncinya adalah bagaimana kita melakukan aktivitas tersebut dengan bijak dan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Mari kita bedah satu persatu kebiasaan pagi yang perlu kita waspadai, agar kita bisa memulai hari dengan aman dan penuh energi. Baiklah, 1. Bangun tidur mendadak dan langsung beraktivitas berat. Ini dia nih kebiasaan yang sering banget kita lakukan. Alarm berbunyi atau mungkin sudah terbiasa bangun pagi karena jam biologis, lalu langsung bangun dari tempat tidur, melompat berdiri, dan buru-buru melakukan aktivitas. Mungkin langsung ke kamar mandi untuk mandi air dingin, atau langsung ke dapur untuk masak, atau bahkan langsung berolahraga tanpa pemanasan. Kedengarannya efisien ya, kita merasa produktif dan tidak membuang waktu. Tapi, di balik efisiensi yang semu itu, ada resiko yang mengintai kesehatan pembuluh darah kita. Saat kita tidur, tubuh kita berada dalam kondisi istirahat total. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan sirkulasi darah juga cenderung lebih tenang. Pembuluh darah kita, terutama yang ada di otak, juga beradaptasi dengan kondisi ini. Ini adalah waktu di mana tubuh melakukan perbaikan dan pemulihan. Nah, ketika kita tiba-tiba bangun dan langsung berdiri atau melakukan aktivitas berat, tubuh kita dipaksa untuk beradaptasi secara mendadak dari kondisi istirahat total ke aktivitas tinggi. Apa yang terjadi? Jantung harus bekerja ekstra keras dan cepat untuk memompa darah melawan gravitasi ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Pembuluh darah harus menyempit dan melebar dengan cepat untuk mengatur tekanan darah agar tetap stabil. Bagi orang muda dengan pembuluh darah yang elastis dan sistem saraf otonom yang responsif, ini mungkin bukan masalah besar. Tubuh mereka bisa menyesuaikan diri dengan cepat tanpa hambatan berarti. Ibaratnya seperti mobil sport yang bisa langsung ngebut. Tapi, lagi-lagi, untuk kita yang berusia 60 tahun ke atas, ceritanya bisa sedikit berbeda dan lebih kompleks. Pembuluh darah kita sudah tidak seelastis dulu. Mungkin ada plak yang menempel di dindingnya atau sudah ada pengerasan pembuluh darah, arteriosklerosis. Ketika tubuh dipaksa untuk menyesuaikan diri secara mendadak, tekanan darah bisa berfluktuasi dengan ekstrim, naik turun secara drastis dalam waktu singkat. A. Lonjakan tekanan darah. Perubahan posisi dari tidur ke berdiri secara mendadak bisa memicu lonjakan tekanan darah sementara. Jika pembuluh darah di otak sudah rapuh atau ada bagian yang lemah, ini bisa meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Lonjakan tekanan ini memberikan beban yang sangat besar pada dinding pembuluh darah yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. B. Penurunan tekanan darah atau hipotensi ortostatik. Di sisi lain, beberapa orang, terutama lansia, justru bisa mengalami penurunan tekanan darah yang drastis saat tiba-tiba berdiri. Ini disebut hipotensi ortostatik. Gejalanya adalah pusing, pantangan berkunang-kunang, merasa mau pingsan, atau bahkan benar-benar pingsan. Jika pasokan darah ke otak berkurang drastis karena tekanan darah terlalu rendah, ini bisa memicu stroke iskemik sementara, transient ischemic attack, atau TIA, yang sering disebut mini stroke, atau bahkan stroke iskemik penuh jika kekurangan darahnya berlangsung lama. Pingsan juga meningkatkan risiko jatuh dan cedera kepala yang bisa memicu stroke atau komplikasi lainnya.
Aktivitas berat. Langsung beraktivitas berat seperti mengangkat barang, mengepel lantai dengan tenaga, atau berolahraga intensif tanpa pemanasan yang cukup akan semakin membebani jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah bisa melonjak lebih tinggi lagi dan risiko stroke jadi semakin besar. Tubuh kita butuh pemanasan, seperti mesin yang butuh dipanaskan sebelum bekerja keras. Jadi, meskipun kamu merasa fit di pagi hari, jangan pernah remehkan proses transisi dari tidur ke bangun. Tubuh kita butuh waktu untuk memanaskan mesinnya dan menyesuaikan diri dengan perubahan posisi serta aktivitas. Berikan tubuhmu waktu yang layak. Tips praktis untuk bangun pagi yang aman. 1. Bangun perlahan. Setelah alarm berbunyi atau kamu terbangun, jangan langsung melompat. Beri waktu beberapa menit untuk tubuhmu. A. Regangkan tubuh di tempat tidur. Mulailah dengan meregangkan tangan dan kaki di tempat tidur. Gerakan jari-jari tangan dan kaki, putar pergelangan tangan dan kaki. Lakukan peregangan ringan di lengan dan kaki. Ini membantu melancarkan peredaran darah secara bertahap dan membangunkan otot-ototmu. B. Duduk di tepi ranjang. Setelah meregangkan tubuh, ubah posisi menjadi duduk di tepi ranjang. Biarkan kaki menggantung ke lantai. Duduklah selama 1-2 menit. Rasakan apakah ada pusing atau tidak, apakah pandangan berkunang-kunang. Ini memberi waktu jantung untuk menyesuaikan tekanan darah dan memastikan otak mendapatkan pasokan darah yang cukup. C. Berdiri perlahan. Setelah merasa nyaman duduk, barulah berdiri secara perlahan. Jangan terburu-buru. Pegangan pada sesuatu yang kokoh jika perlu, seperti meja samping tempat tidur atau dinding, untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh. 2. Hindari aktivitas berat langsung. Tunda aktivitas berat di pagi hari. Beri waktu tubuhmu untuk benar-benar terjaga dan siap. Lakukan pemanasan ringan sebelum berolahraga, seperti jalan kaki santai di sekitar rumah. 3. Hidrasi pagi hari. Letakkan segelas air di samping tempat tidur. Minum air putih setelah bangun tidur. Ini membantu menghidrasi tubuh yang mungkin sedikit dehidrasi setelah semalaman tidur dan membantu melancarkan peredaran darah. Air adalah kunci kehidupan, dan di pagi hari itu adalah kunci untuk memulai hari dengan sehat. 2. Mengejan berlebihan saat buang air besar. Ini mungkin terdengar sepele dan jarang dibicarakan secara terbuka, tapi mengejan berlebihan saat BAB adalah salah satu pemicu stroke yang sering kali diabaikan, terutama bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau susah BAB. Ini adalah aktivitas yang sangat pribadi, tapi dampaknya bisa sangat serius. Saat kita mengejan dengan kuat, kita menahan nafas dan mengencangkan otot-otot perut. Ini akan meningkatkan tekanan di dalam rongga perut dan dada secara drastis, disebut manuver Valsalva. Peningkatan tekanan ini kemudian akan menekan pembuluh darah balik, vena, yang membawa darah dari otak kembali ke jantung. Akibatnya, aliran darah balik ini terhambat dan tekanan di dalam kepala serta pembuluh darah otak akan meningkat tajam. Bayangkan seperti kita menekan selang yang sedang mengalirkan air keluar. Airnya pasti akan tertahan dan tekanan di dalam selang akan naik. Bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas, apalagi jika sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, pembuluh darah yang rapuh, atau aterosklerosis, pengerasan dan penyempitan pembuluh darah karena plak, lonjakan tekanan mendadak ini sangat berbahaya. Risiko stroke hemoragik. Peningkatan tekanan yang ekstrim di pembuluh darah otak bisa menyebabkan pembuluh darah yang sudah lemah atau rapuh pecah, memicu stroke hemoragik. Ini adalah kejadian yang sangat mendadak dan bisa berakibat fatal. Risiko stroke iskemik. Lonjakan tekanan ini juga bisa membuat plak yang menempel di dinding pembuluh darah pecah, membentuk gumpalan darah yang kemudian menyumbat aliran darah ke otak, menyebabkan stroke iskemik. Plak yang pecah ini bisa menjadi pemicu gumpalan darah yang mematikan. Selain itu, mengejan juga bisa menyebabkan detak jantung melambat sementara, lalu diikuti dengan detak jantung yang sangat cepat setelah mengejan selesai. Fluktuasi detak jantung ini juga bisa berbahaya bagi jantung yang sudah lemah atau memiliki kondisi penyakit jantung tertentu.
Sembelit sendiri adalah masalah umum pada lansia, seringkali disebabkan oleh kurangnya serat dalam makanan, kurang minum air, kurang aktivitas fisik, atau efek samping obat-obatan tertentu. Jadi, mengatasi sembelit adalah langkah penting untuk mencegah risiko ini. Jangan biarkan sembelit menjadi masalah yang berlarut-larut. Tips praktis untuk BAB yang aman. 1. Cukupi serat. Konsumsi makanan kaya serat setiap hari. Ini termasuk buah-buahan, pepaya, pisang, apel dengan kulitnya, pir, beri, sayuran hijau, bayam, brokoli, kangkung, sereal gandum utuh, dan kacang-kacangan, kacang merah, lentil. Serat membantu melunakkan tinja dan melancarkan pencernaan. 2. Minum air yang cukup. Pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari, minimal 8 gelas per hari. Dehidrasi adalah penyebab umum sembelit. Air membantu melunakkan tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan. 3. Aktif bergerak. Lakukan aktivitas fisik ringan secara teratur, seperti jalan kaki santai, berkebun ringan, atau senam lansia. Gerak tubuh membantu merangsang pergerakan usus dan mencegah sembelit. 4. Jangan menunda BAB. Jika sudah ada dorongan untuk BAB, jangan ditunda. Semakin lama ditunda, tinja akan semakin kering dan keras, sehingga lebih sulit dikeluarkan. Tubuh kita punya ritme alami, jangan dilawan. 5. Posisi yang tepat. Saat BAB, duduklah dengan posisi yang nyaman. Beberapa orang merasa lebih mudah BAB jika kakinya sedikit diangkat, menggunakan bangku kecil, membentuk sudut yang lebih alami antara paha dan tubuh, posisi jongkok. Ini membantu meluruskan saluran pencernaan. 6. Hindari mengejan. Jangan mengejan terlalu kuat. Jika sulit, lebih baik berhenti sejenak, rileks, dan coba lagi. Jangan memaksakan diri. Jika sembelit terus berlanjut dan mengganggu, konsultasikan dengan dokter. Mungkin diperlukan pelunak tinja atau penyesuaian diet yang lebih spesifik. 3. Dehidrasi di pagi hari atau kurang minum air putih. Seperti yang aku sebutkan tadi, minum air putih setelah bangun tidur itu penting. Kenapa? Karena setelah semalaman tidur, tubuh kita bisa sedikit dehidrasi. Kita tidak minum selama 6-8 jam, dan tubuh tetap menggunakan cairan untuk berbagai fungsi metabolisme, seperti bernafas, berkeringat, meski sedikit, dan proses seluler. Jadi, saat bangun tidur, tubuh kita butuh asupan cairan. Dehidrasi, bahkan yang ringan, bisa membuat darah kita menjadi lebih kental. Darah yang kental akan lebih sulit dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Ini juga bisa meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah karena darah yang kental lebih mudah menggumpal. Selain itu, dehidrasi bisa menyebabkan penurunan volume darah yang kemudian bisa menyebabkan tekanan darah menurun. Penurunan tekanan darah ini, seperti yang sudah kita bahas, bisa menyebabkan pusing, lemas, dan risiko pasokan darah ke otak berkurang. Jika otak kekurangan darah, maka risiko stroke iskemik akan meningkat. Tips praktis untuk hidrasi optimal di pagi hari dan sepanjang hari. 1. Minum air segera setelah bangun. Jadikan kebiasaan untuk langsung minum segelas air putih setelah bangun tidur, bahkan sebelum kamu melakukan aktivitas lainnya. Letakkan botol atau gelas air di samping tempat tidurmu agar mudah dijangkau. 2. Bawa botol minum. Pastikan kamu punya botol minum di dekatmu sepanjang hari dan biasakan untuk minum secara teratur, sedikit demi sedikit, bukan langsung banyak sekali. Ini akan membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang waktu. 3. Perhatikan warna urin. Warna urin bisa jadi indikator hidrasi. Jika urin berwarna kuning pekat, itu tandanya kamu kurang minum. Urin yang sehat berwarna kuning muda atau jernih. Jadikan ini sebagai alarm pribadimu. 4. Konsumsi buah dan sayur. Banyak buah dan sayur mengandung kadar air yang tinggi, seperti semangka, mentimun, jeruk, stroberi. Ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuhmu secara alami. 5. Hindari minuman manis berlebihan. Minuman manis, soda, atau kopi berlebihan sebenarnya bisa memperburuk dehidrasi, karena sifat diuretiknya membuat kita lebih sering buang air kecil. Fokuslah pada air putih. Sahabat-sahabatku, dari sini kita bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan pagi hari yang kelihatannya sepele ini punya potensi resiko yang tidak bisa kita abaikan.
Kuncinya adalah kesadaran dan perubahan kecil yang konsisten. Dengan sedikit perhatian lebih pada cara kita bangun tidur, cara kita BAB, dan memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik, kita sudah melakukan langkah besar dalam mencegah stroke. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan besar di masa depan. Ingat ya, tubuh kita ini aset paling berharga. Menjaganya tetap sehat dan berfungsi optimal adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh. Kita berhak menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Kamu pasti bertanya-tanya, apalagi ya kira-kira yang perlu diwaspadai? Nah, ada 5 gerakan spesifik yang sering kita lakukan tanpa sadar, tapi ternyata bisa meningkatkan peluang terjadinya stroke, terutama bagi lansia. Penasaran kan gerakan apa saja itu? Gerakan-gerakan ini mungkin terasa biasa, tapi dampaknya bisa luar biasa. Yuk, kita lanjut ke bagian yang paling penting ini. Jangan sampai terlewat ya. Baiklah sahabat-sahabatku yang aku sayangi, kita sudah membahas tuntas soal kebiasaan mandi dan aktivitas pagi hari yang perlu diwaspadai. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial dan mungkin paling mengejutkan. Ada 5 gerakan spesifik yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Tapi ternyata bisa secara signifikan meningkatkan peluang terjadinya stroke, terutama bagi kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Ini bukan untuk membuat kita takut bergerak, tapi justru untuk membuat kita bergerak dengan lebih cerdas dan aman. Mungkin kamu akan berpikir, gerakan apa sih? Kan aku cuma gerak biasa aja, tidak aneh-aneh. Nah, disinilah letak pentingnya informasi ini. Tubuh kita itu kompleks, dan di usia senja, pembuluh darah kita itu tidak sekuat dan sefleksibel dulu. Gerakan-gerakan tertentu yang melibatkan perubahan posisi kepala dan leher atau yang meningkatkan tekanan di dalam tubuh secara mendadak bisa jadi pemicu masalah serius yang tidak kita duga. Mari kita pahami mengapa gerakan-gerakan ini beresiko dan bagaimana cara melakukannya dengan aman. Mari kita bahas satu persatu dengan penjelasan yang ramah dan mudah dimengerti agar kita semua bisa lebih waspada dan melindungi diri dari resiko stroke. Gerakan spesifik 1, mendongak terlalu cepat atau terlalu jauh ke atas. Coba kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu mendongak ke atas? Mungkin saat mencari sesuatu di rak paling atas dapur atau lemari pakaian, atau saat melihat lampu di langit-langit rumah yang perlu diganti, atau saat menatap bintang di malam hari yang indah. Gerakan mendongak ini kelihatannya sepele ya kan? Tidak ada yang aneh, tapi bagi lansia, gerakan ini bisa sangat beresiko. Kenapa? Di bagian leher kita ada pembuluh darah penting yang disebut arteri vertebralis. Arteri ini bertugas membawa darah dari jantung ke bagian belakang otak kita yang bertanggung jawab untuk koordinasi, keseimbangan, dan penglihatan. Pembuluh darah ini melewati tulang-tulang leher, vertebra, dan cukup rentan terhadap tekanan atau peregangan berlebihan. Jalurnya agak berkelok-kelok di antara tulang sehingga rentan terhadap kompresi. A. Kompresi arteri. Tekanan dari tulang leher bisa menghimpit arteri vertebralis ini, mengurangi atau bahkan menghentikan sementara aliran darah ke otak bagian belakang. Jika aliran darah ini terhenti cukup lama, sel-sel otak di area tersebut bisa kekurangan oksigen dan nutrisi yang bisa memicu stroke iskemik. Ini seperti kita menginjak selang air, alirannya jadi terhenti. B. Robeknya dinding arteri atau diseksi arteri. Ini adalah kondisi yang lebih serius dan seringkali tidak disadari. Gerakan mendongak atau memutar leher secara ekstrim dan mendadak bisa menyebabkan robekan kecil pada lapisan dinding dalam arteri vertebralis atau arteri karotis, pembuluh darah karotis yang bertanggung jawab untuk membawa darah ke otak bagian depan. Besar lain di leher yang juga menyuplai darah ke otak. Robekan ini kemudian bisa membentuk gumpalan darah di dalam arteri yang akhirnya menyumbat aliran darah ke otak atau melepaskan emboli, gumpalan kecil yang ikut aliran darah yang menyumbat di tempat lain. Ini disebut diseksi arteri, dan ini adalah penyebab stroke yang cukup umum pada orang yang lebih muda yang mengalami trauma leher, tapi juga bisa terjadi pada lansia yang pembuluh darahnya sudah lebih rapuh.
Bayangkan saja selang air yang sudah tua, kaku, dan mungkin ada bagian yang rapuh di dalamnya. Kalau kamu tekuk atau tarik terlalu kuat, ada kemungkinan selang itu retak atau bahkan bocor di bagian dalamnya kan? Nah, kurang lebih seperti itu analoginya dengan pembuluh darah di leher kita. Mereka tidak sekuat dan seelastis dulu. Risiko ini semakin tinggi jika kamu sudah memiliki faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, atau diabetes. Pembuluh darah yang sudah tidak sehat akan lebih rentan terhadap kerusakan akibat tekanan atau peregangan dari gerakan ini. Contoh situasi berisiko, mencari barang di rak paling atas tanpa menggunakan tangga atau kursi, lalu mendongak terlalu jauh, mengecat langit-langit rumah atau membersihkan kipas angin di plafon, mencuci rambut di salon dengan posisi kepala mendongak ke belakang terlalu lama di wastafel, melakukan gerakan yoga atau olahraga tertentu yang melibatkan peregangan leher ekstrim ke belakang tanpa instruktur yang berpengalaman untuk lansia, melihat ke atas saat berjalan atau berdiri, misalnya saat melihat pesawat terbang. Tips praktis untuk menghindari gerakan mendongak berisiko. 1. Lakukan perlahan. Jika memang harus mendongak, lakukan secara sangat perlahan dan hati-hati. Jangan mendadak. Beri waktu tubuhmu untuk menyesuaikan diri. 2. Jangan terlalu jauh. Batasi jangkauan mendongakmu. Jangan sampai kepala terasa tegang atau leher terasa tertarik berlebihan. Cukup seperlunya saja. 3. Gunakan alat bantu. Jika perlu mengambil barang di tempat tinggi, gunakan tangga atau kursi yang kokoh dan aman. Jangan memaksakan diri menjangkau dengan mendongak. Minta bantuan orang lain jika ada di dekatmu. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. 4. Perhatikan posisi kepala. Saat beraktivitas, selalu perhatikan posisi kepalamu. Hindari posisi mendongak yang statis atau terlalu lama. Sering-seringlah mengubah posisi. 5. Peregangan leher yang aman. Lakukan peregangan leher secara perlahan dan hati-hati. Hanya ke samping, telinga mendekat bahu, atau ke depan, dagu mendekat dada, dan jangan sampai terasa sakit. Hindari peregangan leher ke belakang secara ekstrim. Gerakan spesifik 2. Memutar leher dengan kuat atau cepat. Kretek-kretek leher. Nah, ini juga kebiasaan yang sering kita lakukan. Bahkan mungkin jadi ritual bagi sebagian orang yang merasa lehernya pegal atau kaku. Gerakan memutar leher dengan cepat atau bahkan sengaja membunyikan kretek-kretek di leher seringkali dianggap bisa menghilangkan pegal dan melancarkan aliran darah. Padahal ini sangat berisiko, terutama bagi lansia. Sama seperti gerakan mendongak, gerakan memutar leher yang ekstrim dan mendadak juga bisa menekan atau meregangkan pembuluh darah arteri vertebralis dan karotis di leher. Bahkan, gerakan ini bisa lebih berbahaya karena melibatkan komponen rotasi atau puntiran yang bisa memuntir pembuluh darah bukan hanya menekannya. Kompresi dan peregangan. Saat leher diputar dengan kuat, tulang-tulang leher bisa menekan arteri vertebralis. Ditambah lagi, pembuluh darah itu sendiri bisa terpuntir atau teregang berlebihan, terutama jika kita memutar kepala hingga batas maksimal. Ini bisa menyebabkan aliran darah ke otak terganggu sementara atau bahkan terhenti. Diseksi arteri, gerakan memutar leher yang mendadak dan kuat adalah salah satu penyebab umum diseksi arteri vertebralis atau arteri karotis. Robekan pada dinding arteri ini bisa menyebabkan pembentukan gumpalan darah yang kemudian menyumbat aliran darah ke otak, memicu stroke iskemik. Kejadian ini mungkin tidak langsung terasa, tapi gejalanya bisa muncul beberapa jam atau hari kemudian, seperti sakit kepala hebat, pusing, atau kelemahan di satu sisi tubuh. Ini adalah risiko yang sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh. Mungkin kamu pernah dengar cerita orang yang mengalami stroke setelah pijat leher yang terlalu kuat atau setelah melakukan gerakan tiba-tiba saat olahraga. Ini adalah contoh nyata dari risiko diseksi arteri akibat trauma pada leher. Terkadang, orang yang melakukan manipulasi chiropraktik yang terlalu agresif pada leher juga bisa mengalami komplikasi ini. Contoh situasi berisiko, sengaja memutar leher dengan cepat dan kuat untuk menghilangkan pegal atau mengeluarkan bunyi kretek, pijat leher yang terlalu keras, atau menggunakan teknik yang tidak tepat, terutama oleh orang yang tidak terlatih. Gerakan olahraga yang melibatkan putaran leher ekstrim, seperti beberapa gerakan senam aerobik yang terlalu cepat.
mengemudi sambil menoleh ke belakang dengan cepat dan kuat untuk melihat kondisi lalu lintas. Tips praktis untuk menghindari gerakan memutar leher berisiko. 1. Hindari memutar leher kuat. Jangan pernah sengaja memutar lehermu sampai berbunyi kretek-kretek. Bunyi itu seringkali berasal dari gesekan sendi atau ligamen, dan itu bukan tanda yang baik jika dilakukan secara paksa. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. 2. Lakukan peregangan leher perlahan. Jika leher terasa pegal, lakukan peregangan yang sangat perlahan dan lembut. Miringkan kepala ke samping, telinga mendekat bahu, atau tundukkan kepala ke depan, dagu mendekat dada. Tahan beberapa detik, lalu kembali ke posisi semula. Ulangi beberapa kali. Jangan memutar kepala secara penuh atau mendadak. Gerakan lembut dan perlahan jauh lebih aman dan efektif. 3. Pijat leher hati-hati. Jika ingin pijat, pastikan terapisnya profesional dan tahu teknik yang aman, terutama untuk lansia. Beritahu mereka bahwa kamu punya kondisi usia yang perlu perhatian khusus. Hindari pijatan yang terlalu kuat atau melibatkan gerakan memutar leher yang ekstrim. 4. Gerakan kepala saat mengemudi atau menoleh. Saat ingin melihat ke belakang, putar seluruh tubuhmu sedikit, bukan hanya leher. Ini akan mengurangi tekanan pada pembuluh darah di leher dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Gerakan spesifik 3, mengejan berlebihan, selain saat BAB. Kita sudah bahas mengejan saat BAB di bagian sebelumnya, tapi ternyata gerakan mengejan ini bisa terjadi di berbagai situasi lain dalam kehidupan sehari-hari dan sama berbahayanya. Mengejan adalah tindakan menahan napas sambil mengencangkan otot-otot perut dan dada secara kuat. Ini terjadi secara otomatis saat kita mengangkat beban berat, mendorong sesuatu yang berat, atau bahkan batuk terlalu keras. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengejan meningkatkan tekanan di dalam rongga perut dan dada yang kemudian menghambat aliran darah balik dari otak dan meningkatkan tekanan di dalam kepala serta pembuluh darah otak. Ini adalah respons fisiologis tubuh terhadap tekanan yang meningkat. A. Lonjakan tekanan darah. Setiap kali kita mengejan, tekanan darah kita bisa melonjak sangat tinggi secara mendadak. Ini sangat berbahaya bagi pembuluh darah otak yang sudah rapuh atau memiliki plak. Lonjakan tekanan ini memberikan beban yang sangat besar pada pembuluh darah, meningkatkan risiko pecah. B. Risiko stroke hemoragik. Lonjakan tekanan ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah di otak, terutama jika ada pembuluh darah yang sudah lemah atau memiliki kelainan. C. Risiko stroke iskemik. Jika ada plak di pembuluh darah, lonjakan tekanan bisa membuat plak pecah dan membentuk gumpalan yang menyumbat aliran darah ke otak. Gumpalan ini bisa menghalangi pasokan oksigen dan nutrisi ke bagian otak. Bagi lansia, otot-otot mungkin sudah tidak sekuat dulu dan pembuluh darah juga sudah lebih rapuh. Jadi, aktivitas yang dulu dianggap biasa saja di usia muda, kini bisa jadi berisiko dan perlu perhatian ekstra. Contoh situasi berisiko. A. Mengangkat galon air, pot tanaman besar, atau perabot rumah tangga yang berat sendirian. B. Mendorong mobil yang mogok, atau mendorong gerobak belanja yang sangat penuh dan berat. C. Batuk yang sangat keras dan terus-menerus jika sedang sakit flu atau alergi. D. Bersin terlalu kuat dan menahan napas. E. Membungkuk untuk mengambil benda berat di lantai dengan posisi yang salah. F. Mencoba membuka tutup botol yang sangat kencang dengan mengerahkan seluruh tenaga. Tips praktis untuk menghindari mengejan berlebihan. 1. Hindari mengangkat beban berat. Sebisa mungkin, hindari mengangkat beban yang terlalu berat. Minta bantuan orang lain jika perlu, atau gunakan alat bantu seperti troli atau gerobak. Jika harus mengangkat, bagi beban menjadi lebih kecil atau gunakan 2 tangan. 2. Gunakan teknik mengangkat yang benar. Jika harus mengangkat sesuatu, tekuk lututmu, jaga punggung tetap lurus, dan gunakan kekuatan kaki untuk mengangkat, bukan kekuatan perut atau punggung. Angkat perlahan sambil menghembuskan napas, jangan menahan napas. Ini adalah teknik yang diajarkan dalam ergonomi. 3. Bernapas dengan benar. Saat melakukan aktivitas yang membutuhkan tenaga, pastikan kamu tetap bernapas secara teratur. Jangan menahan napas. Bernapaslah secara teratur untuk menjaga stabilitas di dalam tubuh. 4. Atasi batuk kronis. Jika kamu sering batuk keras, segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Batuk kronis bisa sangat membebani sistem peredaran darah dan meningkatkan risiko stroke. 5. Bersin dengan hati-hati. Saat bersin
bersin, usahakan untuk tidak menahan bersin. Biarkan udara keluar, tapi jangan terlalu memaksakan diri atau menutup terlalu kencang menyekap bagian napas. Hidung dan mulut terlalu rapat. Gerakan spesifik 4, perubahan posisi tiba-tiba dari jongkok atau duduk ke berdiri. Ini mirip dengan bangun tidur mendadak, tapi sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Misalnya, kamu sedang jongkok mencabut rumput di kebun, atau duduk di lantai sambil bermain dengan cucu, atau sedang membersihkan bagian bawah lemari, lalu tiba-tiba langsung berdiri tegak. Gerakan ini juga bisa sangat berisiko bagi lansia. Saat kita jongkok atau duduk dalam waktu lama, darah cenderung mengumpul di bagian bawah tubuh, kaki, dan panggul karena efek gravitasi. Ketika kita tiba-tiba berdiri, gravitasi akan menarik darah ke bawah dan tubuh harus cepat-cepat mengalirkan darah ke otak agar kita tidak pingsan. Ini membutuhkan respons cepat dari sistem peredaran darah. Hipotensi ortostatik. Pada lansia, mekanisme penyesuaian tekanan darah ini seringkali tidak secepat atau seefisien orang muda. Akibatnya, terjadi penurunan tekanan darah yang mendadak saat berdiri, hipotensi ortostatik. Ini bisa menyebabkan pusing, pandangan berkunang-kunang, lemas, atau bahkan pingsan. Jika otak kekurangan darah karena tekanan yang rendah, risiko stroke iskemik akan meningkat. Risiko jatuh, pingsan atau pusing yang hebat bisa menyebabkan kita kehilangan keseimbangan dan jatuh. Seperti yang sudah kita bahas, jatuh bisa menyebabkan cedera kepala serius yang bisa memicu stroke atau komplikasi lainnya. Kamar mandi, dapur, atau tangga adalah tempat-tempat yang sangat berbahaya untuk jatuh. Pasokan darah ke otak berkurang. Jika penurunan tekanan darah terlalu drastis, pasokan darah ke otak bisa berkurang secara signifikan, meningkatkan risiko stroke iskemik. Otak kita sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dan nutrisi. Contoh situasi berisiko, bangun dari posisi jongkok setelah berkebun atau mencuci pakaian di lantai, berdiri tiba-tiba setelah duduk lama di lantai sambil menonton televisi atau bermain kartu, bangun dari tempat tidur atau kursi dengan sangat cepat saat terburu-buru, berdiri setelah berendam di bak mandi. Tips praktis untuk perubahan posisi yang aman. Lakukan bertahap. Selalu ubah posisi secara perlahan. Jika kamu sedang jongkok, ubah dulu ke posisi duduk. Lalu duduklah sebentar selama 1-2 menit untuk memberi waktu tubuh menyesuaikan diri. Setelah itu, barulah berdiri perlahan. Jangan terburu-buru. Nikmati prosesnya. Gunakan pegangan. Jika ada pegangan yang kokoh di dekatmu, gunakan untuk menopang saat berdiri. Ini akan memberimu stabilitas dan mencegah jatuh jika tiba-tiba merasa pusing. Misalnya, pegangan di dinding, meja, atau kursi yang kokoh. Dengarkan tubuhmu. Jika kamu merasa pusing atau pandangan berkunang-kunang saat berdiri, segera duduk kembali atau cari tempat bersandar. Jangan memaksakan diri untuk terus berdiri. Ini adalah sinyal peringatan dari tubuhmu. Tetap terhidrasi. Dehidrasi bisa memperburuk hipotensi ortostatik. Pastikan kamu minum air yang cukup sepanjang hari untuk menjaga volume darah tetap optimal. Gerakan spesifik 5, peregangan ekstrim yang melibatkan kepala dan leher, terutama saat berolahraga atau yoga. Olahraga dan peregangan itu bagus untuk kesehatan, bahkan sangat dianjurkan untuk lansia. Tapi ada batasnya, terutama bagi lansia. Beberapa jenis peregangan atau gerakan olahraga yang melibatkan kepala dan leher secara ekstrim bisa menjadi pemicu stroke. Ini mirip dengan gerakan mendongak dan memutar leher, tapi seringkali dilakukan dalam konteks aktivitas fisik yang lebih intensif. Gerakan peregangan yang terlalu kuat, terlalu cepat, atau terlalu jauh yang melibatkan leher dan kepala, misalnya menjatuhkan kepala ke belakang, memutar kepala penuh, atau gerakan wilt dalam yoga yang tidak dilakukan dengan benar dan tanpa pengawasan, bisa menyebabkan tekanan atau peregangan berlebihan pada pembuluh darah di leher.
Diseksi arteri, risiko robeknya dinding arteri, diseksi arteri sangat tinggi pada gerakan-gerakan ini. Pembuluh darah yang terregang atau terpuntir secara ekstrim bisa mengalami kerusakan pada lapisannya, memicu pembentukan gumpalan darah dan stroke. Ini bisa terjadi bahkan pada orang yang merasa sehat dan bugar. Kompresi pembuluh darah, sama seperti gerakan mendongak atau memutar, peregangan ekstrim juga bisa menekan pembuluh darah dan mengganggu aliran darah ke otak secara temporer. Jika aliran darah terhenti, meskipun hanya sebentar, bisa menyebabkan kerusakan sel otak. Penting untuk diingat bahwa tubuh lansia tidak sefleksibel dan sekuat tubuh muda. Apa yang aman bagi orang berusia 20-an yang pembuluh darahnya masih sangat elastis, belum tentu aman bagi orang berusia 60-an yang pembuluh darahnya sudah lebih rapuh dan kaku. Contoh situasi berisiko, melakukan gerakan yoga atau peregangan yang melibatkan kepala dan leher dalam posisi ekstrim seperti headstand atau shoulder stand tanpa pengawasan atau modifikasi yang tepat untuk lansia. Melakukan peregangan leher yang terlalu jauh ke belakang atau memutar kepala secara penuh dengan cepat. Melakukan senam atau tarian yang melibatkan gerakan kepala dan leher yang cepat dan kuat, seperti headbanging, meskipun jarang dilakukan lansia, tapi ini contoh ekstrim. Melakukan gerakan peregangan yang dipaksakan oleh instruktur yang tidak memahami kondisi lansia. Tips praktis untuk peregangan dan olahraga yang aman. 1. Pilih olahraga yang tepat. Pilih jenis olahraga yang aman dan sesuai dengan usiamu, seperti jalan kaki, berenang, tai chi, yoga yang dimodifikasi untuk lansia, atau senam ringan. Konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis tentang jenis olahraga yang cocok untuk kondisi tubuhmu. 2. Lakukan pemanasan dan pendinginan. Selalu lakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. Ini membantu tubuh beradaptasi secara bertahap dan mencegah cedera. 3. Peregangan perlahan dan terukur. Saat melakukan peregangan, lakukan secara perlahan dan jangan memaksakan diri sampai terasa sakit. Hanya regangkan sampai batas kenyamananmu, hindari gerakan yang melibatkan peregangan leher ekstrim ke belakang atau memutar kepala secara penuh. Fokus pada peregangan lembut. 4. Dapatkan bimbingan profesional. Jika kamu ingin mencoba yoga atau olahraga baru, cari instruktur yang berpengalaman dalam melatih lansia. Mereka bisa memberikan modifikasi gerakan yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuhmu, serta mengawasi agar tidak terjadi kesalahan. 5. Dengarkan tubuhmu. Jangan abaikan rasa sakit, ketidaknyamanan, pusing, atau mati rasa. Jika ada gerakan yang terasa tidak enak, segera hentikan. Tubuhmu adalah penasehat terbaikmu. Sahabat-sahabatku, panjang sekali ya penjelasanku tentang 5 gerakan spesifik ini, tapi ini memang sangat penting untuk kita pahami. Dengan mengetahui risiko dari gerakan-gerakan ini, kita bisa lebih bijak dalam beraktivitas sehari-hari. Ingat, tujuan kita adalah menjaga kesehatan dan kualitas hidup, bukan malah membahayakan diri dengan gerakan yang salah. Semua tips ini bukan untuk membuat kita takut bergerak, tapi justru untuk membuat kita bergerak dengan lebih cerdas dan aman. Kita ingin tetap aktif, tetap mandiri, dan tetap bisa menikmati setiap momen di usia senja tanpa dihantui rasa khawatir stroke. Kita ingin terus bisa bermain dengan cucu, berkebun, jalan-jalan, dan melakukan hobi yang kita cintai. Nah, setelah kita membedah semua faktor risiko yang seringkali tersembunyi ini, kamu pasti sudah punya gambaran yang lebih jelas kan? Kamu sudah tahu apa yang perlu diwaspadai dan mengapa. Tapi, belum lengkap rasanya kalau kita tidak membahas solusinya secara keseluruhan dan tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk hidup yang lebih aman dan sehat. Penasaran kan bagaimana cara kita bisa memecahkan masalah ini dan hidup lebih sehat? Yuk, kita lanjut ke bagian solusi dan tips praktis yang akan menjadi rangkuman dari semua pembelajaran kita. Jangan kemana-mana ya. Baiklah, sahabat-sahabatku yang hebat, kita sudah sampai di penghujung perjalanan panjang kita memahami berbagai faktor risiko stroke yang seringkali tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari, terutama bagi kita yang berusia 60 tahun ke atas. Kita sudah belajar banyak tentang kebiasaan mandi yang aman, aktivitas pagi hari yang perlu diwaspadai, dan 5 gerakan spesifik yang harus kita lakukan dengan hati-hati. Sekarang, saatnya kita fokus pada solusi, pemecahan masalah, dan
tips praktis yang bisa langsung kita terapkan untuk menjaga kesehatan dan mencegah stroke. Ini adalah bagian yang paling penting karena disinilah kita bisa mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata. Ingat ya, pengetahuan itu adalah kekuatan. Dengan tahu apa saja risikonya, kita jadi bisa bertindak. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi tentang memberdayakan diri kita sendiri agar bisa hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih berkualitas di usia senja. Kita punya kontrol atas banyak hal dalam hidup kita, termasuk cara kita menjaga kesehatan. Solusi dan pemecahan masalah secara keseluruhan, kunci pencegahan stroke, inti dari semua yang sudah kita bahas adalah kesadaran, adaptasi, dan gaya hidup sehat yang konsisten. Ini adalah 3 pilar utama yang akan melindungi kita dari risiko stroke dan memungkinkan kita menjalani hidup yang lebih baik. 1. Kesadaran diri. Ini adalah langkah pertama dan terpenting. Sadari bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan. Apa yang dulu aman dan biasa saja di usia muda, mungkin kini perlu sedikit penyesuaian dan perhatian lebih. Kenali faktor risiko pribadimu. Apakah kamu punya riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung? Jika ya, kesadaran ini harus lebih tinggi lagi, dan kamu harus lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. 2. Adaptasi kebiasaan. Kita tidak perlu mengubah semua kebiasaan secara drastis, tidak perlu merasa hidup jadi terbatas, tapi kita perlu mengadaptasinya agar lebih aman dan sesuai dengan kondisi tubuh kita saat ini. Mandi tetap mandi, aktivitas pagi tetap dilakukan, bergerak tetap bergerak, tapi dengan cara yang lebih bijak, lebih perlahan, dan lebih mendengarkan sinyal tubuh. Ini adalah tentang menjadi lebih cerdas dalam menjalani rutinitas. 3. Gaya hidup sehat yang konsisten. Ini adalah fondasi utama dari semua upaya pencegahan. Semua tips yang akan kita bahas nanti akan percuma jika tidak didukung oleh gaya hidup sehat yang menyeluruh dan konsisten. Ini bukan diet sesaat atau olahraga musiman, tapi komitmen jangka panjang untuk diri sendiri. Tips praktis dalam mengatasi masalah tersebut, gabungan dari semua pembahasan. Yuk kita rangkum semua tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan mulai dari sekarang. Anggap ini sebagai daftar cek harianmu untuk hidup lebih aman dan sehat. Ini adalah panduan sederhana yang bisa kamu ikuti setiap hari. Untuk mandi yang aman, air hangat adalah sahabatmu. Selalu mulai dan akhiri mandi dengan air hangat-hangat kuku. Hindari mandi air dingin mendadak, terutama di pagi hari untuk mencegah lonjakan tekanan arah. Jika harus air dingin, biasakan tubuh perlahan dari ujung kaki. Batasi durasi mandi. Jangan berlama-lama di kamar mandi. Cukup 10-15 menit untuk menghindari penurunan tekanan darah yang berlebihan. Hindari mandi saat tidak fit. Jika badan terasa lemas, demam, atau tidak enak badan, cukup bersihkan tubuh dengan lap basah. Prioritaskan istirahat agar tubuh bisa pulih. Untuk aktivitas pagi yang aman, bangun bertahap. Jangan langsung melompat dari tempat tidur. Regangkan tubuh di ranjang, duduk di tepi ranjang 1-2 menit untuk memberi waktu tubuh menyesuaikan tekanan darah, baru berdiri perlahan. Hidrasi pagi. Minum segelas air putih segera setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh dan melancarkan peredaran darah. BAB tanpa mengejan. Penuhi serat dari buah dan sayur, minum cukup air, dan aktif bergerak untuk mencegah sembelit. Jangan mengejan berlebihan saat BAB. Jika sulit, konsultasikan dengan dokter. Tunda aktivitas berat. Beri waktu tubuhmu untuk benar-benar siap sebelum memulai aktivitas fisik berat di pagi hari. Lakukan pemanasan ringan terlebih dahulu. Untuk gerakan tubuh yang aman, terutama kepala dan leher. Gerakan perlahan. Lakukan semua gerakan kepala dan leher secara perlahan dan hati-hati. Hindari gerakan mendadak, kuat atau ekstrim yang bisa menekan atau meregangkan pembuluh darah. Hindari mendongak dan memutar leher berlebihan. Saat melihat ke atas atau memutar kepala, lakukan secara terbatas dan perlahan. Gunakan alat bantu atau putar seluruh tubuh jika perlu untuk menghindari risiko diseksi. Jangan mengejan saat mengangkat. Hindari mengangkat beban berat sendirian. Jika harus, gunakan teknik yang benar. Tekuk lutut, punggung lurus, bernafas. Jangan menahan nafas saat mengangkat. Perubahan posisi bertahap. Dari jongkok atau duduk,
duduk ke berdiri selalu lakukan secara perlahan dan bertahap. Gunakan pegangan jika ada untuk mencegah pusing atau jatuh. Peregangan aman. Saat berolahraga atau peregangan, hindari gerakan yang melibatkan leher dan kepala secara ekstrim. Lakukan peregangan yang lembut, terukur, dan sesuai batas kenyamananmu. Untuk tips gaya hidup sehat umum, ini penting banget dan menyeluruh. Pola makan sehat. Konsumsi makanan seimbang yang kaya buah, sayur, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, ikan, ayam tanpa kulit, dan rendah garam, gula, serta lemak jenuh. Makanan olahan, gorengan. Ini adalah pondasi utama kesehatanmu. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang secara teratur, minimal 30 menit setiap hari, seperti jalan kaki, berenang, tai chi, atau senam lansia. Konsistensi lebih penting daripada intensitas yang berlebihan. Kelola stres. Stres bisa memicu tekanan darah tinggi dan masalah kesehatan lainnya. Cari cara sehat untuk mengelola stres seperti meditasi, hobi yang menyenangkan, mendengarkan musik, atau berkumpul dengan orang terdekat yang positif. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Ini adalah dua faktor risiko stroke yang sangat besar dan bisa kita kendalikan sepenuhnya. Jika kamu merokok atau minum alkohol, berusahalah untuk berhenti atau menguranginya secara drastis. Carilah dukungan jika sulit. Kontrol penyakit penyerta. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung, patuhi pengobatan dan anjuran dokter secara rutin. Kontrol yang baik sangat penting untuk mencegah stroke dan komplikasi lainnya. Jangan pernah mengabaikan jadwal minum obat atau kontrol. Periksa kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ini membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sebelum menjadi serius dan memungkinkan dokter untuk memberikan pencegahan yang sesuai. Motivasi positif, kamu bisa raih masa tua yang gemilang. Sahabat-sahabatku, mungkin ini terdengar banyak dan rumit ya, tapi percayalah, perubahan kecil yang konsisten yang kamu lakukan setiap hari dengan penuh kesadaran akan membawa dampak besar bagi kesehatanmu. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik setiap harinya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjaga kesehatanmu adalah investasi berharga untuk masa depanmu, untuk masa tua yang aktif, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Bayangkan saja, dengan sedikit perhatian lebih pada kebiasaan sehari-hari, kamu bisa mengurangi resiko stroke secara signifikan. Kamu bisa terus aktif, bisa terus bermain dengan cucu, bisa terus menikmati hobi-hobimu, dan bisa terus menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Hidup itu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa khawatir atau penyesalan. Mari kita ubah kekhawatiran itu menjadi tindakan nyata untuk kesehatan kita. Ingat ya, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua saling mendukung dan saling mengingatkan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk tubuh kita. Jangan pernah menyerah dalam menjaga kesehatanmu. Kamu kuat, kamu mampu, dan kamu pantas mendapatkan masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh makna. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat dan optimisme. Penutup dan ajakan bertindak. Nah, sahabat-sahabatku semua, itulah pembahasan lengkap kita tentang berbagai faktor risiko stroke pada lansia yang seringkali tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari. Semoga penjelasan yang panjang dan detail ini tidak membuatmu bosan, justru semakin membuka wawasan dan membuatmu lebih peduli dengan kesehatanmu sendiri dan orang-orang terkasih. Pengetahuan ini adalah bekal terbaik untuk masa depan. Ingat, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, kita bisa kok meminimalkan risiko ini dan menikmati masa tua dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita sebarkan semangat hidup sehat ini. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi dengan teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa perlu tahu. Mari kita sebarkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stroke ini agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Like, share, komen pengalaman Anda atau pertanyaan seputar topik ini di kolom komentar di bawah ya. Aku akan senang sekali membaca dan berinteraksi dengan kalian. Disclaimer.
Disclaimer, informasi yang disampaikan dalam narasi ini bersifat edukasi umum dan bukan pengganti nasihat medis profesional. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Kesehatanmu adalah prioritas utama dan hanya profesional medis yang dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan informasi bermanfaat lainnya. Tetap sehat, tetap semangat.